Halo adik-adik, kali ini kita bakal belajar mengenai mata pelajaran IPA. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, kakak lupa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh iya, kita tadi belum doa ya. Kita doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan dan langsung saja ke materinya. Halo semuanya, kali ini kita bakal belajar mengenai materi organ pencernaan pada manusia dan hewan. Udah gak sabar kan buat dengerin materi kali ini? Yuk langsung kita simak aja penjelasan materi kali ini. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh manusia sehingga mudah untuk dicerna oleh tubuh dan berguna untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, sistem pencernaan pada manusia adalah sistem yang penting dan harus dijaga oleh kita semua. Karena hal tersebut bermanfaat buat diri kita masing-masing. Yang pertama, untuk sistem pencernaan adalah mulut. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar lebih mudah untuk ditelan. Organ yang membantu proses pencernaan dalam mulut ialah seperti gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Yang kedua ada kerongkongan untuk sistem pencernaan pada manusia. Nah, kerongkongan ini berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya di dalam lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke lambung disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya, setelah melewati kerongkongan, kita akan memasuki ke sistem pencernaan yaitu lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Yang kedua, memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. Yang ketiga, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim di dalam lambung. Setelah melewati lambung, kita akan memasuki tahap di usus halus. Nah, usus halus sendiri berfungsi sebagai proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Nah, usus halus itu berbentuk tabung tipis yang panjangnya sekitar 10 meter, seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya itu penuh dengan tonjolan dan lipatan. Kalau ada usus halus, pasti ada usus besar. Usus besar juga bagian dari sistem pencernaan manusia. Nah, usus besar sendiri berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Nah, fungsi utama dari usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dapat dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan oleh tubuh manusia. Bagian terakhir untuk sistem pencernaan pada manusia ialah anus. Anus berfungsi sebagai proses defekasi feses dan mengatur keluarnya feses. Defekasi adalah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada manusia, kita akan belajar mengenai pola sistem pencernaan pada hewan. Pada umumnya, sistem pencernaan pada hewan itu sama, cuma dikembalikan atau disesuaikan lagi dengan jenis struktur hewannya lagi. Gitu teman-teman, gitu adik-adik. Nah, sistem pencernaannya itu yang utama biasanya terdiri dari mulut, faring, esofagus atau tenggorokan, lambung, usus, dan anus. Mulut merupakan pola sistem pencernaan pada hewan yang paling pertama karena mulut merupakan tempat masuknya makanan dan minuman. Pada organ mulut terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan juga pencernaan kimiawi oleh enzim yang dikeluarkan oleh enzim pitialin yang dihasilkan oleh ludah pada hewan. Setelah makanan tadi diolah menjadi lebih lembut oleh gigi pada mulut, selanjutnya kita akan ke faring. Di faring ini memiliki fungsi utama. Nah, sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus atau kerongkongan. Setelah melewati mulut dan faring,
maka melewati esofagus. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan yang dimakan. Selanjutnya ialah lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama ialah untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Selulosa adalah senyawa dari karbohidrat. Setelah kita mempelajari tentang lambung, maka ini berada di tahap akhir dari sistem pencernaan hewan, yaitu usus halus dan anus. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh pada hewan dan diubah menjadi energi. Untuk anus sendiri berfungsi untuk mengeluarkan kotoran yang dikirim dari usus setelah melalui proses penyerapan sari-sari makanan, sehingga anus tersebut hanya mengeluarkan kotoran atau sisa-sisa makanan dari usus halus. Gak kerasa ya, materi untuk sistem pencernaan pada manusia dan hewan udah sampai di tahap akhir atau sudah selesai. Semoga materinya ini bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan, khususnya mengetahui tentang sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, tetap belajar, dan gapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.